Kenapa Timor Leste lepas dari Indonesia? Pertanyaan ini terus muncul. Jawabannya tidak sesederhana referendum tahun 1999. Ada sejarah panjang, keputusan politik, konflik bersenjata, dan tekanan internasional yang akhirnya membawa Timor Leste ke jalur kemerdekaan. Dari sudut pandang Indonesia, ini bukan hanya tentang sebuah wilayah yang memisahkan diri, tapi juga tentang strategi geopolitik, kebijakan pemerintahan Orde Baru, dan tantangan dalam mempertahankan integrasi nasional. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Timur Timur adalah jajahan Portugal selama lebih dari 400 tahun. Tidak seperti wilayah lain di Nusantara yang dijajah Belanda, Timur Timur memiliki sejarah dan pengaruh budaya yang berbeda. Namun, pada tahun 1974, Portugal mengalami revolusi Anyalir yang menggulingkan rezim diktator di sana. Pemerintah baru Portugal kemudian mulai melepaskan jajahannya, masuk Timur Timur yang dibiarkan menentukan nasibnya sendiri. Tanpa Portugal, Timur Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan muncullah berbagai kelompok politik dengan agenda berbeda. Dua kelompok utama adalah Fretilin yang menginginkan kemerdekaan penuh, dan di sisi lain adalah UDT yang awalnya ingin tetap dalam federasi dengan Portugal, tetapi berubah arah dan lebih condong ke integrasi dengan Indonesia. Pertarungan politik ini berujung pada perang saudara pada Agustus 1975, di mana Fretilin berhasil menguasai wilayah tersebut dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975. Dari sudut pandang Indonesia, perkembangan ini menjadi ancaman serius. Saat itu perang dingin sedang berlangsung, dan ada ketakutan besar terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Fretilin memiliki beberapa anggota yang berhaluan kiri, dan ada kekhawatiran bahwa Timur Timur yang merdeka bisa menjadi negara komunis seperti Vietnam. Jika itu terjadi, stabilitas kawasan bisa terganggu, dan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soeharto, seorang anti komunis garis keras, tidak ingin mengambil risiko. Pada Desember 1975, dengan restu Amerika Serikat dan Australia yang juga khawatir akan pengaruh komunis, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, sebuah invasi militer besar-besaran ke Timur Timur. Ribuan tentara Indonesia dikerahkan untuk merebut wilayah tersebut, dan pertarungan sengit pun terjadi. Fretilin yang kalah dari segi jumlah dan persenjataan akhirnya terpaksa mundur ke pegunungan dan memulai perang gerilya. Pada 17 Juli 1976, Timur Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya mempertahankan integrasi nasional, serupa dengan penyatuan Irian Barat atau Papua sebelumnya. Pemerintah mengklaim bahwa mayoritas rakyat Timur Timur mendukung integrasi, meskipun dunia internasional terutama PBB menolak mengakui aneksasi ini. Selama 24 tahun di bawah Indonesia, Timur Timur mengalami berbagai perubahan. Pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan memberikan investasi ekonomi. Namun di sisi lain, terjadi perlawanan sengit dari kelompok pro kemerdekaan yang dipimpin oleh Sanana, Gusmao, dan Valintil, sayap militer Fretilin. Militer Indonesia berusaha menumpas perlawanan ini, tetapi pendekatan yang digunakan seringkali keras dan refleksif. Ada banyak laporan tentang pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Peristiwa Santa Cruz 1991, di mana ratusan demonstran pro kemerdekaan ditembak oleh aparat keamanan, menjadi titik balik yang membuat dunia semakin menyoroti situasi di Timur Timur. Tekanan internasional terhadap Indonesia terus meningkat. PBB tetap menganggap Timur Timur sebagai wilayah yang berhak menentukan nasib sendiri. Sementara negara-negara seperti Australia, Portugal, dan Amerika Serikat mulai mendorong agar Indonesia mencari solusi damai. Namun, selama Orde Baru masih kuat, opsi referendum tidak pernah menjadi pilihan. Semua berubah pada 1998. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia menyebabkan jatuhnya Soeharto. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, Presiden penggantinya B.J. Habibie menghadapi tekanan besar untuk reformasi negara. Salah satu isu utama yang muncul adalah status Timur Timur. Habibie yang ingin memperbaiki citra Indonesia di mata dunia membuat keputusan mengejutkan, memberikan opsi referendum bagi rakyat Timur Timur untuk memilih antara otonomi khusus di dalam Indonesia atau merdeka. Keputusan ini sebenarnya tidak didiskusikan secara luas di dalam negeri, dan bahkan mengejutkan banyak pihak di dalam pemerintahan dan militer. Pada 30 Agustus 1999,
Referendum pun digelar di bawah pengawasan PBB. Hasilnya sangat jelas, sekitar 78,5% rakyat Timur Timur memilih merdeka. Ini berarti dalam waktu singkat Indonesia harus melepas provinsi yang telah dipertahankan selama 24 tahun. Namun keputusan ini tidak berjalan mulus. Setelah referendum, kekerasan meledak. Milisi pro-Indonesia dengan dukungan elemen militer melakukan aksi brutal membakar kota, membunuh warga, dan menciptakan kekacauan. Dunia internasional mengecam keras dan tekanan terhadap Indonesia semakin besar. Akhirnya Presiden Habibie setuju untuk mengizinkan pasukan perdamaian PBB masuk untuk menghentikan kekerasan. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste secara resmi menjadi negara merdeka. Dari sudut pandang Indonesia, kehilangan Timor Leste adalah pengalaman pahit yang penuh pelajaran. Awalnya Indonesia masuk dengan niat mempertahankan stabilitas dan menghindari ancaman komunisme, tapi pendekatan militer yang keras justru memperburuk situasi. Tekanan internasional dan perubahan politik dalam negeri akhirnya membuat Indonesia harus melepas wilayah tersebut. Kasus Timur Timur juga menjadi pengingat bahwa integrasi nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga harus mempertimbangkan kehendak rakyat dan solusi politik yang lebih inklusif. Meski hubungan Indonesia dan Timor Leste kini sudah membaik, sejarah ini tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa.